Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Hari ini kita mau bicara tentang janji untuk diurapi. Karena salah satu hal dahsyat dalam Alkitab, berkat yang terbesar dalam hidup kita bahwa Tuhan mau urapi kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu diurapi Tuhan. Amin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, bilang sama dia, saya diurapi Tuhan. Kalau nggak tanya sama saya, pendeta, pengurapan apa sih? Ada banyak orang, ada banyak gereja, bahkan sekarang alergi sama pengurapan. Kenapa? Karena banyak orang pikir pengurapan pokoknya yang aneh-aneh. Itu namanya pengurapan. Kalau di gereja ada kursi patah dua, habis pelayanan pengurapan ya. Ya kan? Ada yang sandal lama, sepatu lama, ikat pinggang baru, tas baru, sandal lama ya kan? Ada yang lama-lama raba-raba, lama-lama diraba-raba, bahaya dong. Iya kan? Ada lagi yang maunya di gereja, alamu, Ambon lapar makan orang, belakangnya nyeletuk, Batak juga. Iya kan? Iya kan? Nah, saya mau jelaskan buat saudara, pengurapan tidak semembingungkan seperti yang saudara pikirkan itu. Iya kan? Apa sih pengurapan itu? Pada dasarnya Allah menciptakan manusia in His image. Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya Allah. Kata Alkitab apa? Agar manusia apa? Segitu lama kan saudara menyanyi sampai lemes begitu. Saya lihat saudara udah mulai nggak tega. Saudara lihat saya gini. Alkitab bilang God create man in His image. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Untuk apa? Supaya manusia itu apa? Berkuasa. Amin. Nah, Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Bicara debu dan tanah itu bicara tentang apa? Kelemahan. Bicara tentang kekurangan, bicara tentang keterbatasan. Tapi jangan salah, Allah menghembuskan ruah Yahweh. Allah menghembuskan nefes hayai. Allah menghembuskan nafas hidup. Allah menghembuskan roh Allah sendiri ke dalam diri manusia. Sehingga manusia menjadi pribadi yang apa? Berkuasa. Sehingga manusia itu bisa panggil binatang buas dan kasih nama. Dan Alkitab berkata sebagaimana nama yang diberikan oleh manusia, seperti itulah sifat dari binatang tersebut. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Adam panggil macan, macan lu ya. Panggil singa, enggak, lu singa ya. Nggak ada yang ditakutin sama Adam. Ya kan? Cuman sekarang manusia udah terlalu banyak dosa sampai ya ilaha illallah. Burung flu manusia mati. Ya kan? Nyamuk sekecil itu aja udah bertingkah sama kita. Bisa gigit manusia, mati manusia. Iya ya. Terus ada lagi penyakit apa tuh yang habis banjir kemarin? Elektrokorosis apa itu? Iya ya. Tikus kencing manusia mati. Tikus saja sudah begitu ngelunjak sama kita berani kencingin manusia. Iya. Manusia kencing sembarangan, tikus acuh. Iya. Lu bisa bayangin nggak manusia udah serendah itu saudara-saudara? Sampai sini sudah ngerti maksud saya. Iya kan? Dari manusia berkuasa, manusia menjadi begitu rendah. Nah, apa jawabannya? Roma 3:23 bilang apa? Sebab semua manusia telah berdosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya manusia kehilangan kemuliaan Allah? Manusia kehilangan apa? Apa? Kuasa. Manusia kehilangan apa? Otoritas. Iya kan? Karena waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, manusia menjadi pribadi yang apa? Lemah. Tetapi ketika manusia dihembuskan nafas hidup, ruah Yahweh, apa yang terjadi? Manusia menjadi pribadi yang memiliki apa? Otoritas. Sama-sama bilang sama saya otoritas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Iblis datang. Dia datang dalam bentuk ular,
Dia mulai bilang wa, maksudnya Hawa. Ya kan? Wa. Jangan, ada yang tersinggung lagi. How, ya kan? Kayaknya itu lebih bagus, ya kan? How, coba lihat buah itu. Kalau kamu makan, itu akan sangat baik. Lalu Hawa mulai bilang sama setan, jangankan makan, raba aja nggak boleh. Setan ketawa dan bilang, you know what? Kamu tahu apa persoalannya? Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, setelah yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Seharusnya Adam dan Hawa use the authority. Harusnya Adam dan Hawa pakai otoritas itu dan bilang, setan, shut up your mouth. Tutup mulut. Tapi apa yang terjadi? Mereka mulai pakai akal sehat mereka untuk debate, untuk debat sama setan. Dan setan bilang, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Persoalannya, Allah nggak mau kamu in His power, in His image, ya kan? In His authority. Nah, persoalannya, manusia mulai jadi bodoh, ya kan? Manusia mulai jadi bodoh. God created, Tuhan yang ciptakan, ya kan? Kenapa Allah harus tersaingi sama manusia, ya kan? Banyak manusia jadi bodoh. Ya mungkin Tuhan nggak mau kali saya hidup dalam mujizat. Kenapa tidak? Karena Allah dari mulanya selalu rancangan yang baik buat kita. Sama-sama bilang sama saya, Allah rancangan yang baik. Amin. Cuma ada banyak orang jadi bodoh. Kenapa? Karena dia mulai pikir-pikir, ya mungkin Tuhan udah meninggalkan saya. Duh, why? Iya kan? Ada seorang profesor doktor teologi ya. Goblok sekali itu orang. Iya, profesor doktor teologi goblok sekali. Namanya Friedrich Nietzsche. Dan dia punya teori bilang begini, God is dead. Kenapa saya bilang goblok? Masa profesor doktor teologi akhirnya berhasil menemukan ide Allah sudah mati. Jadi di tempat di mana dia mengajar, dia pasang spanduk besar, God is dead. Terus dia tulis namanya di bawahnya, Nietzsche. Dengan bangganya, dengan sombongnya. Berapa tahun kemudian Nietzsche mati. Orang iseng, taruh spanduk di kuburannya dan tulis, Nietzsche is dead. God. Selesai. Ya, artinya, orang mati, tapi Tuhan tetap hidup sampai selama-lamanya. Berikan lebih tangan yang meriah buat Tuhan. Iya, banyak manusia goblok, saudara. Iya kan? Kalau udah punya istri itu tertarik sama perempuan lain, itu namanya goblok, saudara. Iya, sangat goblok, jangan. Nggak natap sana. Buat ini ngomong goblok. Memang goblok mau diapain? Saya udah punya istri tertarik sama perempuan lain, itu kan goblok, saudara. Iya kan? Jangan ngotot, Pak. Sadar. Iya kan? Ibu-ibu juga jangan ketawa. Lu udah punya laki, masih SMS-an. Iya kan? Goblok, Bu, namanya, Bu. Iya kan? Suami, ya habis suami saya berselingkuh, pendeta. Terus saya mesti sabar, gak kuat saya. Ya akhirnya saya jatuh juga. Goblok. Ya kan? Mestinya kalau suami sudah berselingkuh, lu doa, Bu. Aneh? Ya kan? Anak muda udah masuk gereja, masih pacaran sama orang yang tidak seiman, goblok kalau menurut saya. Iya kan? Mungkin kalau pendeta lain lebih sopan. Kalau saya mah apa adanya aja. Udah terang-terangan gini aja masih banyak yang belum bertobat, terus ya kan? Iya. Nah, lu kan udah masuk gereja, lu kan udah tahu kebenaran. Iya kan? Masih pacaran sama orang yang tidak seiman, goblok namanya, ya kan? Udah masuk gereja, udah tahu kebenaran. Pacaran masih lakukan hubungan seks sebelum nikah. Tapi kalau masuk gereja, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Goblok. Ya. Tahu dong kebenaran. Amin. Kalau kita bilang orang dengar firman tapi tidak melakukan, ya dia sama seperti orang apa? Bodoh, kan goblok juga maksudnya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Itu sama seperti ada orang gila. Jadi ada orang berkunjung ke rumah sakit jiwa, tahu kan? Pernah ke rumah sakit jiwa? Nah, kalau sudah pernah ke rumah sakit jiwa, biasanya pas mau masuk, kita dinasihatin sama dokter, dibilang di sini semua orang sakit jiwa. Ya, kita juga udah tahu ya kan? Ya. Nah, karena itu jangan debat sama siapapun, gitu ya. Jadi satu bapak ini dia masuk rumah sakit jiwa, maksudnya mau berkunjung kan?
Dia lihat ada orang, tiba-tiba ada orang aneh sekali. Tapi kan biasa, di rumah sakit jiwa banyak orang aneh kan. Dia ambil baskom, dia isi air sampai penuh. Iya kan? Terus dia mancing. Baskom, dia isi air, terus dia mancing. Ini bapak kan maksudnya ramah kan, dia bilang, bapak lagi ngapain? Marah lagi tuh bapak. Gak lihat ya? Gak lihat ya? Jadi mancing dong. Nah bapak ini kan maksudnya kan ramah. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia bilang, sudah dapat ikannya pak. Seorang gila ini marah lagi. Dia bilang, gila ya? Gak lihat ini baskom? Mana ada ikannya? Kan gak kelihatan, mana ada ikannya? Jadi tuh bapak lama-lama bingung siapa yang gila sebetulnya. Iya, iya. Jadi yang saya mau jelaskan, banyak orang butuh, iya kan? Udah masuk gereja, udah tahu kebenaran, udah pelayanan lagi, terus korupsi. Itu namanya goblok, saudara. Iya kan? Iya kan? Ada yang di sini goblok-goblok begitu? Tolong angkat tangan. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Oh, waktu di antara ada 3. Sekarang udah pindah di sini ada 5. Tambah banyak dong. Iya, iya. Tapi hari ini saya mau berita. Pada dasarnya manusia lemah. Amin. Makanya kita suka buat tindakan-tindakan yang goblok kayak begitu tadi saya bilang. Itu sebabnya manusia jatuh dalam dosa dan manusia kehilangan apa? Otoritas. Manusia kehilangan kemuliaan. Apa itu the glory of God? Iya kan? The glory of God itu bicara tentang apa? Otoritas. Alkitab bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Makanya Paulus bilang apa ketika jatuh dalam dosa? Paulus bilang, aku ingin buat yang baik, tapi setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Artinya apa? Manusia become powerless. Manusia mulai menjadi tidak ada kuasa. Dia ingin buat yang baik. Bu, pernah ngalamin gitu nggak? Duh, saya pengen jadi istri yang sabar gitu, ngadepin suami. Udah deh, suami mau ngapain, saya mau sabar aja ngapain gitu. Pernah nggak Bu ngerasain gitu Bu? Ibu coba ya. Iya, iya mas. Iya saya. Iya nggak apa-apa. Iya. Kamu tuh lama-lama melunjak benar-benar kalau kamu sabarin. Ya. Setiap kali kita ingin buat yang baik, yang jahat yang kita perbuat, ya kan? Banyak anak muda udah. Pokoknya kita pacaran mesti benar ya. Doa dalam nama Yesus. Roh-roh genit-genit. Roh-roh raba sembarangan. Aku tolak. Ya kan? Pokoknya harus hidup benar. Pacarannya harus lurus. Mata terpejam, hati bergumam, di ruang rindu kita bertemu. Aduh, orang sekarang bahasanya itu antik-antik ya. Tapi itu masih lebih bagus daripada belai-belai si jablay, aku jarang dibelai. Aduh, hancur dah. Ya. Jadi mau benar pacarannya, mau benar ya kan? Seminggu beres, 2 minggu beres, minggu ketiga mulai dia jamah segenap hidupku, ya kan? Iya, yang cewek bukan sadar malah aku berserah. Ya. Karena manusia kan buat yang baik, tapi bukan yang baik yang dia perbuat, tapi justru apa yang jahat. Yang jahat, iya kan? Tetapi apa yang terjadi? Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, makanya Yesus waktu naik ke surga dia bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi kamu seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Another apa? Comforter. Apa artinya another comforter? The one that make our life become comfort. Iya kan? Roh Kudus itu membuat hidup kita menjadi apa? Comfort. Saya pernah pergi ke puncak. Mereka menatap saya dan bilang, kita mah norak-norak banget, pendeta masa puncak aja nggak pernah kayak jahit pendeta ini. Jangan emosi lah, ilah. Cuma nanya aduh, ya kan? Iya kan? Kalau saya naik ke puncak, ya kan? Saya pernah nggak naik ke puncak pakai mobil yang tua atau minimal soal lihat nggak? Bus kalau naik ke puncak, dia ya. Bunyi mesinnya kenceng.
asapnya segede Gunung Semeru, tapi nggak jalan, ya. Tapi ada orang lain yang mobilnya lebih baru, kenapa dia bisa jalan kenceng? Jawaban saya sederhana, karena powernya lebih kuat, betul? Powernya lebih besar, bukan soal how big the car, bukan soal berapa besar mobilnya, tetapi how big the power. Sampai di sini telah ngerti maksud saya? Ya kan? Kalau powernya besar, tanjakan sebesar apapun, dia bisa comfort. Betul? Iya kan? Tetapi kalau powernya nggak besar, iya kan? Tanjakan apapun, iya kan? Nah, begitupun hidup Kristen kita, kadang-kadang bukan masalah kita terlalu besar, Bu. Kadang-kadang bukan masalah kita terlalu besar, Pak. But we don't have enough power. Kita gak punya kuasa yang cukup untuk face every problem. Untuk menghadapi setiap masalah. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Makanya Yesus berkata, I will send you another comforter. Ya kan? Bukan sekedar helper, tetapi another comforter to make your life comfort. Untuk membuat hidup kita apanya? Nyaman. Sampai sini sudah ngerti maksud saya. Jadi kalau saya tanya sama saya, what is anointing? Apa itu pengurapan? Pengurapan untuk membuat hidup kita nyaman. Amin. Bukan untuk membuat hidup kita aneh. Saya ketemu orang salaman sama saya, dia gini. Saya langsung balas. Gilbert. Bukan berarti saya tidak percaya bahasa roh. Saya sangat percaya. Saya dibaptis Roh Kudus, saya berbicara bahasa roh waktu saya usia 10 tahun. Nah, tapi yang saya mau jelaskan, lupain antara karunia dengan sekedar pengurapan. Iya kan? That is two different things. Itu dua hal yang berbeda. Karena pengurapan setiap orang harus memiliki. Amin. Sampai sini ngerti mau saya? Iya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya manusia diciptakan lemah dari debu dan tanah. Lalu kemudian Allah menghembuskan ruah Yahweh, Allah menghembuskan roh Allah. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia have no power, manusia nggak punya kuasa. Alkitab bilang, Yesus naik ke sorga, dia berikan Roh Kudus untuk apa? Untuk memulihkan kita. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kita supaya apa? Supaya berlaku apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam 1 Samuel tadi, saya mau sudah lihat sebentar dulu di dalam Mazmur 20. Ayat yang ke-7. Ada orang berburu babi hutan. Dia berburu babi hutan, udah tembak-tembak babi, udah semua, dapat ampa babi. Udah dapat ampa babi, tiba-tiba dia mau pulang, lagi jalan angkat itu babi, dari depan ada beruang. Kalau sudah pemburu, sudah ngerti betul musuh seorang pemburu adalah beruang. Beruang datang dari jauh, aduh, ini berdua, takut sekali. Jadi yang satu bilang, apa yang mesti kita buat? Temannya bilang, saya baru baca buku tentang beruang. Beruang paling takut sama patung. Kita jangan bergerak kemana-mana, jangan lari. Belaga seperti patung supaya dia lihat kita, dia lari. Jadi dua-dua berdiri tegap. Mau jadi seperti patung. Dia lihat dari jauh. Beruang makin lama makin dekat. Beruang makin lama makin dekat. Di buku-buku sototofor ini. Apa tuh dia punya lutut coba bergetar itu kan. Ya udah, darah. Dia makin takut, makin lama makin dekat. Akhirnya yang satu tanya sama teman yang ngomong tadi. Lu memang baca tuh buku. Tapi beruang ini baca nggak buku yang sama? Aduh. Iya. Beruang ini baca nggak buku yang sama? Aduh. Memang hidup ini banyak orang aneh. Iya. Ada orang Papua. Sampai di Jakarta dia berhasil. Dia beli mobil. Dia bawa mobil.
Dan biasa kan kalau naik mobil kasih masuk gigi satu. Dia bawa terus. Sampai bunyi mesin. Anaknya tanya, "Papa, kenapa terpindah Papa? Kenapa terus gigi satu Papa?" Papanya jawab, "Kau bodoh. Gigi satu belum rusak, kau mau ganti-ganti lagi." Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu. Artinya, kenapa Daud bilang sekarang aku tahu? Karena ada banyak orang tadinya nggak tahu. Termasuk Daud tadinya nggak tahu. Apa yang dia nggak tahu? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang apa? Diurapinya. Kalau saya baca terjemahan aslinya sebetulnya bilang begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan hanya memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Artinya mau saudara Kristen, mau saudara ke gereja, tapi kalau saudara nggak masuk dalam pelayanan pengurapan Allah, artinya setelahnya mau jalan dengan kekuatan saudara sendiri, saudara nggak akan mengalami kemenangan. Makanya selalu saya bilang, hal yang paling berbahaya sebetulnya bukan teroris. Hal yang paling berbahaya sebetulnya bukan orang yang anti-Kristen. Hal yang paling berbahaya bukan orang yang mau bakar gereja. Tapi hal yang paling bahaya dalam gereja adalah kalau orang yang menyebut dirinya pelayanan, tetapi tidak diurapi Tuhan yang kayak begini bikin gara-gara. Ya kan? Orang yang kayak gini pelayanan-pelayanan tapi cari duit. Orang yang kayak gini yang pelayanan-pelayanan tapi bacot dengan karu-karuan. Ya kan? Seneng ngomong. Ini yang bikin gereja hancur kayak begini nih. Nah, dia manggut-manggut sadar. Ya, kita ngomong deh. Mungkin dalam hatinya, ini bagus nih buat Pak Joni. Khotbah hari ini kena Pak Budi. Pak Setiawan pas dapat di hari ini. Bu Susi juga kena hari ini. Tapi dia nggak pernah kena. Iya ya. Hal yang paling berbahaya adalah orang yang sudah melayani Tuhan tapi tidak ada dalam pengurapan. Karena Tuhan hanya memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Makanya Alkitab berkata, pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. I never know you. Aku tidak pernah kenal kamu, hanya dari hadapan aku. Hei kamu pembuat apa? Kejahatan. Loh, bagaimana bisa melayani Tuhan tapi pembuat kejahatan? Itu yang saya bilang. Karena Paulus bilang, aku ingin buat yang baik tapi setiap kali aku buat yang jahat. Kenapa? Karena tidak masuk dalam apa? Pengurapan itu. Makanya Daud bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan hanya kepada orang yang apa? Diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang apa? Haleluya, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, ya kan? Berarti Tuhan adalah Allah yang mau memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Nah sekarang sudah lihat dalam 1 Samuel tadi, ya kan? Dalam 1 Samuel pasal 15, sudah mulai ayat yang pertama, berkatalah Samuel kepada Saul apa? Aku telah diutus oleh Tuhan untuk apa? Mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. You will never be a king before I anoint you. Kamu gak akan bisa jadi raja. Aku tidak akan bisa jadi raja yang punya kuasa. You will be a powerless king. Aku akan jadi raja yang tidak punya kuasa. Tidak punya otoritas kalau aku tidak mengurapi kamu. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun apa? Keledai. Jadi jelas. Saul nggak ada kuasa untuk berperang melawan Amalek, kecuali dia diurapi. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Nah apa itu Amalek? Alkitab bilang, ketika kamu mau keluar dari Mesir, Amalek itu menghalang-halangi. Iya kan? Nah ini kan hal yang sama yang saya bilang. Setiap kali kita mau keluar dari dosa, setiap kali kita mau keluar dari kebiasaan buruk, setiap kali kita mau keluar dari hal-hal yang salah, ada roh yang sama, roh yang saya sebut roh Amalek ini, Amalekite spirits ini, roh-roh Amalek ini, yang mau menghalang-halangi kita. Nah kita butuh pengurapan untuk masuk dalam terobosan ilahi, supaya kita bisa terobos ikatan itu. Sehingga kita nggak jadi Kristen yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, maju mundur. Tapi kita jadi Kristen yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai sini sudah ngerti maksud saya. Amin? Right. Kita lihat selanjutnya. Kalau sudah sampai di sini sudah baca, sudah ngelihat.
Allahnya perjanjian lama sama Allahnya perjanjian baru beda ya. Allahnya perjanjian lama kayaknya galak. Allah perjanjian baru baik. No. That is the same God. Itu Allah yang sama. Amin. Karena di perjanjian baru juga kita lihat kok peristiwa Ananias dan Safira. Karena Allah bertindak berdasarkan kondisinya. Dan bukan hanya dalam peristiwa Ananias dan Safira. Saya sudah jelaskan buat saudara. Pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Jadi bukan hanya perjanjian lama. Dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru, sampai Allah akhir zaman. He is just the same God. Amin. Iya ya. Hanya dalam situasi yang berbeda dia bertindak berbeda. Tapi yang pertama dia Allah yang menekankan kesucian. Sama-sama bilang sama saya kesucian. Yang kedua, dia Allah yang menekankan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya kebenaran. Dan yang kedua, dia Allah yang menekankan pendidikan. Sama-sama bilang sama saya pendidikan. Dia nggak mau kita sesat. Dia didik kita. Karena itu Alkitab bilang, barang siapa yang ku kasih, ya ku hajar dan ku tegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Makanya Alkitab bilang, bukan kematian orang fasik yang ku kendaki, tapi apa? Pertobatannya. Great. Ayat yang keempat. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan apa? Kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjuk persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kepala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Perhatikan baik, ini persoalan. Tuhan bilang tumpah semua, tapi ayatnya ke-8. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing dombanya. Siapa yang menyelamatkannya? Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itu yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berpaling daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku, maka sakit hatilah Samuel. Dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Noh lu, bayangkan, Saul sudah salah. Saul jelas-jelas melakukan yang tidak disuruh oleh Samuel. Tapi dengan tenangnya ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepada dia, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Orang kalau udah salah berani-berani pakai nama Tuhan, ini yang paling bahaya, saudara. Saya mau kasih tahu sekali lagi sama saudara, hal yang paling bahaya bukan teroris. Teroris mau coba ledakan gereja, gedungnya boleh hancur, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Amin. Saya tidak percaya bahwa gereja bisa hancur hanya karena gerakan teroris. Dia boleh ledakan gedungnya, tapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Amin. Teroris tidak bisa menghambat kemajuan gereja. Teroris tidak pernah dalam sejarah gereja manapun. Hudson Taylor bahkan pernah berkata begini, darah orang benar benih dari gereja. Setiap kali darah tertumpah, gereja bekerja lebih dahsyat. Amin. Beritahu saya di mana teroris begitu kuat sampai gereja terhambat. Yang saya pelajari, persoalan terbesar kadang-kadang bukan terorisme. Orang tidak mau masuk gereja kadang-kadang bukan karena teroris, bukan karena setan, saudara. Saya waktu itu ada di Palu 3 hari setelah penembakan pendeta Susianti itu kan. Darahnya masih berbekas di tembok kan. Pengurus gereja cuma bilang begini, pendeta, yang merah itu darah, yang putih itu otak. Saya bilang, apa? Yang merah itu darah, yang putih itu otak. Karena otaknya pecah, nempel di tembok. Karena ya ampun Tuhan, saya pegang-pegang, untung masih ada. Saudara, saya tanya sama pendeta. Berapa saat kemudian saya tanya, bagaimana sekarang?
Orang takut ke gereja, dia bilang makin penuh pendeta. Karena ini yang saya mau bilang. Orang tidak akan terhambat datang ke gereja hanya karena teroris dan karena setan, tidak. Orang kadang-kala tidak ke gereja bukan karena teroris, bukan karena setan. Bilang sama sebelah saudara, karena lu. Kadang-kala orang tidak mau ke gereja karena lihat hidup kita. Karena lihat hidup orang Kristen, ya ampun, dia pelayanan. Nyanyi kayak malaikat, kelakuan kayak setan. Aduh, orang udah pelayanan kau di rumah maki istri, lu gak ada otak, bego lu. Sampai istri bilang gua gigit. Ini yang paling saya takut. Orang udah salah, udah gak benar masih pakai nama Tuhan, bahaya sekali. Ya, ya. Makanya kalau dua pendeta berkelahi ini repot. Dua-duanya bilang gini, Tuhan bicara sama saya. Yang satu bilang, Tuhan bicara sama saya. Malaikat bilang, ngoni berdua mau tampil yang kiri kanan. Kita kok ngomong pangana berdua ini. Ngana berdua. Besar mulut. Ya, Saul dengan tenangnya bilang apa? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi orang yang dirapi Tuhan gak bisa dipermainkan. Kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi-bunyi lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya dibawa daripada orang Amalek. Sebab, tadi siapa kita yang menyelamatkan? Saul. Sekarang kita dengar apa? Rakyat. Aduh, ini parah. Kalau saya salah, saya udah tunjuk orang lain, nah ini jelek. Pak, Bu, manusia bisa salah. Pesan saya cuma satu, kalau udah salah jangan ngotot, Bu. Pak, kalau udah salah jangan ngotot. Di rumah tangga juga begitu, kalau udah salah nggak apa-apa, bilang sama istri, sayang, sorry, salah. But I will always love you, will always love you. Tinggal istri menatap suami dan berkata, Papa, engkau mungkin tidak seganteng Sylvester Stallone, but I'm proud to be your wife. Every time you touch me, I'm gonna feel. Kalau salah aku ya aja, kenapa sih Pak? Bu, kalau salah belajar ngaku, udah. Saya percaya rumah tangga aman kalau begitu. Saya percaya pelayanan aman kalau begitu. Amin. Persoalannya udah salah nyalain orang lagi. Bukan saudara, Saul. Tapi kalau ada saudara yang begitu bertobat, yang ketawa. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan. Aduh, ini yang jelek, udah nyalain orang, mempersembahkan korban pada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Samuel nggak mau debat. Yang diurapi Tuhan ngerti betul kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, the will of God, the heart of God, God's heart. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ngotot lagi. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai kau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saul tetap tidak bertobat. Ayat 20, kepala batu banget nih. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan menjadi jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas. Tapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab
Penduhakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, Tuhan mengerti hidup Kristen harus melewati peperangan dan perjuangan yang serius. Karena itu Tuhan mau mengurapi kita. Amin. Dan saya selalu bilang begini, setiap pengusaha, setiap pedagang, bukan cuma pendeta yang harus diurapi, engkau harus diurapi. Ibu-ibu rumah tangga bukan cuma majelis gereja yang perlu diurapi, tapi setiap ibu rumah tangga harus diurapi. Amin. Bukan hanya setiap orang-orang yang terlibat dalam kor gereja, guru sekolah minggu, anak-anak muda Kristen harus diurapi. Karena saya mau bilang, hidup hari-hari ini tidak tambah mudah, hidup hari-hari ini tambah keras. Tetapi Alkitab bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari apa itu pengurapan. Yang pertama saya pelajari, pengurapan itu berhubungan dengan kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, kesabaran. Saya pelajari orang yang diurapi Tuhan, cirinya jelas, dia pasti akan menjadi orang yang sabar. Bilang sama sebelah saudara, udah sabar belum? Sekali lagi, saya harus tegaskan buat saudara, saya setuju. Kalau orang berbicara bahasa roh, saya sangat setuju. Buat saya memang seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, akan berbicara dengan bahasa roh, saya sangat setuju. Tetapi yang saya tidak setuju adalah, ketika orang berbahasa roh, tetapi tetap emosional. Di mulutnya, sandal lama, setan itu orang sandal lama. Something is wrong. Setan telah menipu kita sehingga akhirnya pengurapan dihubungkan hanya dengan karunia dan bukan pada karakter kehidupan kita. Padahal bagi Allah karakter itu dasar untuk memperoleh karunia. Amin. Karena itu penopang. Karena kalau karakter sudah nggak benar, maka karunia sudah juga sia-sia. Amin. Sudah boleh melayani seperti malaikat. Tapi kalau istri sudah tempeleng, ya kan? Ada masa sedikit sudah bilang sama orang, goblok lu, otak lu di dengkul lu di otak. Kebalik dong. Kecenderungan yang saya lihat, makin orang diurapi, makin jadi arogan. Makin orang diurapi, makin merasa diri yang paling benar dan semua orang salah. Saya percaya, that is misconcept of anointing. Saya percaya, ya kan, ada banyak orang bilang, oh saya diurapi Tuhan, jangan sentuh saya. Ya, nggak pernah saya baca dalam Alkitab, Yesus adalah Tuhan yang arogan. Amin. Saya percaya, somehow, somewhere, the devil plays a game. Setan mulai coba main game di situ untuk membuat orang yang diurapi menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Yang saya percaya adalah bahwa seorang yang diurapi, dia akan menjadi seorang yang punya karakter yang sabar. Amin. That's why we need anointing of God. Iya kan? Alkitab bicara tentang Yusuf. Yusuf diurapi dan dia menjadi orang yang sabar. Amin. Walaupun dia difitnah oleh istrinya Potifar, dia tidak bilang, saya doa, biar kutuk menimpa ibu. Muka jerawatan semua, bibir miring ke kanan, kalau nggak susah. Ya semua orang tahu, bahar sih. Dia diam. Difitnah gimana pun dia sabar. Karena seorang yang diurapi, kenapa dia bisa sabar? Karena dia tahu pembelanya adalah Allah yang tidak pernah mempermalukan dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada banyak orang yang bilang begini, pendeta, soal sabar itu kan soal karakter, pendeta. Ada orang yang dasarnya sabar. Tapi saya dasarnya memang nggak bisa sabar. Saya memang orangnya begini. Saya percaya orang yang di anoint, orang yang diurapi sama Tuhan, dia pasti akan berubah. Amin. Karena Daud dasarnya itu bukan seorang yang sabar. Saya ingat nggak waktu Daud datang ke medan perang bersama dengan kakaknya bilang apa? Kamu jangan ke sini sebab aku tahu sifat pemberanimu, ya kan?
Terjemahan bahasa Ibraninya sebetulnya, aku tahu sifat brutalmu. Ya kan? Kenapa Daud disebut brutal? Karena Daud ini binatang buas saja dilawan sama dia, betul kan? Ya, waktu dia hadap Saul kan dia bilang, aku biasa mengembalakan kambing domba, setiap kali ada binatang buas, aku kalahkan, aku hancurkan, aku robek mulutnya, binatang-binatang buas yang telah Tuhan serahkan dalam tanganku, maka orang Filistin itu juga akan Tuhan serahkan dalam tanganku, ya kan? Dia seorang yang binatang buas saja dia lawan. Ya kan? Goliat juga dia nggak takut. Dia bilang sama Goliat, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Padahal Daud lagi diremehkan. Sampai Goliat bilang, hei, anjing aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu. Dia nggak kecil hati. Dia nggak bilang, jangan gitu dong. Saya tadi udah pakai baju perangnya Saul. Cuma kedodoran aja. Dia seorang yang dasarnya tuh kepala batu sekali, saudara. Tapi waktu dia diurapi, ya kan? Lalu Saul berkali-kali mau bunuh dia. Lalu kemudian sekarang Daud ada kesempatan untuk membalas. Apa yang Daud bilang? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Itu yang saya bilang. Dia punya hati yang a patient heart. Dia punya hati yang apa sah? Sabar. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Saya doa supaya setiap saudara menjadi orang diurapi. Dan saya doa orang diurapi Tuhan itu akan jadi sabar. Dunia ini cuma butuh orang sabar. Tahu nggak saudara? Ada banyak masalah. Kadang-kadang ada banyak orang pikir gini. Ya pendeta kalau kita sabar-sabar aja pendeta kita dipermainkan. Saya cuma mau bilang gini. Ada banyak masalah yang justru nggak bisa diselesaikan sama emosi saudara. Justru ada banyak masalah yang bisa diselesaikan justru kalau saudara sabar. Asal saudara sabar aja. Banyak kasus perceraian rumah tangga terjadi cuma karena suami nggak sabar, istri nggak sabar. Banyak masalah orang tua sama anak sampai nggak ada terjalin hubungan yang baik hanya karena orang tua kurang sabar. Dan sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kalau saja kita sabar, orang dunia aja bisa bilang gini, orang sabar itu disayang Tuhan, itu orang dunia loh. Saya percaya, orang sabar nggak pernah susah hidupnya. Buat orang sabar tidak ada gunung yang terlalu tinggi yang dia nggak bisa daki. Buat orang sabar nggak ada lembah yang terlalu curam yang dia nggak bisa jalani. Buat orang sabar di depan dia selalu ada sinar kemuliaan Tuhan yang turun dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi yang pertama saya pelajari bahwa pengurapan berhubungan dengan apa? Kesabaran. Yang kedua saya pelajari bahwa pengurapan berhubungan dengan kejujuran. Sama-sama bilang sama saya kejujuran. Seorang yang diurapi Tuhan akan menjadi orang yang jujur. Amin. Bilang sama sebelah saudara. Jujurnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, Bu. Ibu dibohongin sama suami senang nggak Bu? Bu, saya berani bilang gini Bu ya. Kalau ada satu hal yang paling dibenci oleh wanita adalah dibohongin. Betul nggak Bu? Pendeta? Kalau ada suami saya banyak kekurangannya. Selama dia jujur, saya tuh rasa dihargai pendeta. Tapi walaupun suami saya terlalu banyak kelebihannya, tapi dia tukang bohong, hati saya tuh sakit. Bu, dibohongin tuh kan hati nggak enak banget kan Bu ya? Ibu senang nggak Bu dibohongin Bu? Nggak ya Bu ya? Kita sepakat ya, setuju ya? Dibohongin tuh hal yang paling menyakitkan buat setiap wanita ya Bu ya? Sekarang saya tanya, Pak, laki-laki nih Pak, Bapak senang nggak dibohongin istri? Hal yang paling menyakitkan buat laki-laki itu dibohongin perempuan. Kenapa hak gua lo ambil? Ya kan? Karena laki-laki merasa itu kan bagian saya. Bohongin kamu, kenapa kamu duluan yang bohongin saya? Ya. Ada yang ketawanya belakangan. Agak tell me. Iya kan? Saudara, intinya setiap saudara pasti nggak suka dibohongin. Betul? Siapa yang setuju sama saya boleh angkat tangan. Gini pendeta, saya tuh nggak senang dibohongin. Tapi kalau kepepet ya saya cari jalan keluar dong. Itu jeleknya kita. Kita nggak senang dibohongin, tapi kita suka bohong. Iya kan? Saya mau bilang sama saudara, Tuhan tuh nggak senang dibohongin. Karena dia juga nggak pernah bohong sama kita. Amin. Makanya Tuhan bilang apa sama kita? Kalau kamu dusta, kamu bohong, iblis bapak kamu. Orang sekarang ngerasa, iya pendeta, saya emang nggak pernah berzina, pendeta, saya nggak pernah nonton blue film, saya nggak pernah pergi ke karaoke, nggak pernah pergi ke pesta-pesta seks atau apa-apa, pesta narkoba, nggak pernah pendeta. Ya cuma sekali-sekali bohong-bohong sih ada lah pendeta. Ya kelemahan-kelemahan kecil lah. Yesus bilang itu sesuatu yang serius. Iblis bapak kamu kalau kamu pembohong. Karena iblis dari mulanya adalah bapak dari segala dusta. Jadi saya percaya orang itu kalau diurapi hidupnya jujur.
Amin. Sama-sama bilang sama saya harus jujur. Orang jujur itu, dia membuat orang lain diberkati. Amin. Tukang bohong itu hidupnya selalu jadi batu sandungan. Tapi orang jujur itu disayang banyak orang. Amin. Baik. Yang ketiga. Kenapa kita tahu tadi bahwa Roh Tuhan sudah undur dari Saul? Kita tahu bahwa Saul udah nggak bisa bicara jujur lagi, betul? Ya kan? Yang ketiga. Kalau kita bicara tentang pengurapan, maka yang ketiga saya pelajari, pengurapan itu berhubungan dengan keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Orang yang diurapi Tuhan tidak akan menjadi pengecut. Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh jadi pengecut. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Berani apa? Yang pertama kita harus berani berubah, Pak. Saya harus berani berubah. Soalnya ada banyak orang, ya pendeta saya sih tahu salah, tapi ya udah kadung lah, mau diapain. Darah Yesus. Kita harus berani berubah, Pak. Kita harus berani turn around. Kita harus berani apa? Berubah. Alkitab bicara tentang anak bungsu itu, dia tahu dia salah. Sampai akhirnya harus makan makanan babi. Tapi dia bilang begini, aku akan kembali kepada Bapa. Amin. Dia mengambil sikap apa? Berani untuk berubah. Dan yang kedua saya pelajari, kita bukan hanya perlu berani berubah. Kita juga harus berani mengakui kalau kita salah. Iya kan? Karena hidup ini bukan soal saya pernah salah atau saya tidak pernah salah. Soalnya saya belajar nggak dari kesalahan. Amin. Yang paling parah orang bilang, ya tapi kan pendeta namanya manusia, ya ada salahnya. Jadi ya saya salah melulu. Itu kalau udah salah melulu namanya dablek, saudara ya kan. Orang tuh kalau salah perbaiki. Amin. Kita belajar. Makanya Alkitab bilang, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh berubah. Ada banyak orang yang bilang, ya memang begini pendeta. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya kita diurapi. Amin. Yang pertama kita harus berani apa? Berubah. Yang kedua kita harus berani apa? Mengakui kesalahan. Supaya kita bisa belajar. Supaya kita bisa memperbaiki. Dan yang ketiga kita harus berani berbeda. Karena kita bilang kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Kita harus berani berbeda. Kadang-kadang kita jadi orang yang suka ikut-ikutan. Ya tapi kan gak enak. Orang dunia ini. Ya kan? Banyak orang kan kenapa pertama kali orang pakai narkoba. Biasanya kan gratis kan. Kenapa ikut-ikutan? Pertama kali orang rokok batang pertama yang dia isap itu biasa gratis. Kenapa ikut-ikutan? Ya kan? Pertama kali orang sewa perek itu bayaran pertamanya dia nggak bayar, gratis, ikut-ikutan dibayarin teman. Pertama kali orang ke karaoke, biasanya nggak pernah bayar cover charge-nya, ya kan? Dibayarin teman, ikut-ikutan, ya kan? Tetapi kita tahu bahwa dampak ikut-ikutan ini kadang-kala justru menjerumuskan kita lebih parah lagi. Hidup ini harus berani berbeda, amin. Karena selalu saya bilang hanya ikan yang hidup yang bisa berenang melawan arus, betul? Iya kan? Hanya ikan yang hidup bertahun-tahun di air asin tidak pernah jadi ikan asin. Ya kan? Karena kalau dia udah mati dia direndam di air asin. Jadi ikan asin, saudara. Ya kan? Bilang sama sebelah saudara, lu mau jadi ikan asin. Ya kan? Saya doa supaya saudara jadi orang yang berani melawan arus. Amin. Wah, saya ikut-ikutan. Ya kan? Orang pakai rok mini, ikut-ikutan rok mini. Sampai orang dunia kadang-kadang ngeliat orang gereja, kok aneh ya? Katanya Allahnya kudus. Kok kelakuannya begitu ya? Masuk gereja aja, modelnya kayak begitu. Ya tapi kan Tuhan lihat hati. Alkitab bilang dari dalam terpancar keluar. Saya nggak percaya tuh orang yang kelakuannya pakai baju gimana gitu, terbuka kiri kanan ya kan. Lu katanya tubuh kita baik Allah. Masa hordennya baik Allah terbongkar begitu? Ya. Jangan munafik lah ngomong-ngomong. Ya tapi Tuhan lihat hati. Loh, apa yang dari hati akan terpancar keluar? Amin. Betul nggak? Kalau hati sudah bersih, perbuatan kita pasti bersih. Amin. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, dia cuma mulutnya kok kasar, tapi hatinya baik, omong kosong. Ya kan? Orang kalau hatinya baik, mulutnya baik. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Iya kan? Pendeta dia memang suka bohong-bohong, tapi hatinya baik loh. Ya, kita harus berani berbeda dari dunia ini. Amin.
Dan yang keempat, kita harus berani menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Problem is normal. Amin. Masalah itu biasa kan? Iya kan? Namanya kita hidup di muka bumi, ada masalah, problem is normal. Iya kan? Jangan jadi orang. Iya kan? Jangan bilang, "Pendeta, saya ada masalah." Pendeta saking jengkelnya bilang, "Saya juga ada, Bu." Iya kan? Iya kan? Abi datang bilang, "Pendeta, saya ada masalah, tolong doain." Pendeta bilang, "Saya juga ada kalau cuma masalah sih." Masalah itu jangan aduh, ada banyak orang kalau ada masalah sampai nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan, sampai stres, sampai ini. Bu, Pak, kalau karena ada masalah kita mundur dari pelayanan itu, aduh, very on. Ya. Kalau karena masalah, Bu, kita nggak bisa tidur, itu very on. Masalah boleh ada, bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya ada masalah. Tapi saya mikirin juga nggak selesai. Saya udah nggak kuat. Saya mau tidur sekarang. Tuhan yang tolong beri hikmat buat saya. Besok pagi saya bangun. Tuhan beri kekuatan baru buat saya. Berikan tepuk tangan. Tidur aja." Amin. Orang, iya kan? Ada masalah, nggak tidur. Bangun mata merah. Ya. Jalan juga udah lemes, sampai setan aja nggak tega, setan dan diganggu, ntar jatuh sendiri juga. Sama-sama bilang sama saya diurapi. Saya harus berani. Amin. Great. Yang keempat. Jadi pengurapan yang pertama berhubungan dengan apa? Sabaran. Yang kedua, pengurapan berhubungan dengan apa? Kejujuran. Yang ketiga, pengurapan berhubungan dengan apa? Keberanian. Yang keempat, pengurapan berhubungan dengan apa? Kesiapan untuk diajar. Atau saya senang pakai istilah ini, teachable spirit. Roh yang mau diajar. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mau diajar. Daud salah. Waktu Daud salah, Daud langsung bilang, "I was wrong. Forgive me, O Lord. But do not take the Holy Spirit from me." Dia seorang yang mau diajar. Dunia ini banyak orang kepala batu yang merasa dirinya benar. Saul merasa dirinya benar, ditegur. Dia merasa, "Saya sudah melakukan firman." Berbeda sama Daud. Daud salah, diakui kesalahannya. Sebagai hamba Allah ini yang saya mau bilang buat saudara, Allah kita adalah Allah yang mau mengajar kita. Kenapa dia mau mengajar kita? Supaya kita mencapai potensi maksimal dalam hidup kita. Supaya kita meraih segala yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan kalau kita mau diajar, Allah akan melakukan perkara yang dahsyat buat kita. Makanya kita bilang, "Barang siapa ku kasih, ya ku hajar dan ku tegur." Tujuannya sederhana, dia ajar kita. Sampai kita mencapai kesempurnaan yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri.